Remedial UHA dinamika rotasi. Pembahasan soal UHA nomor 7, kelas 11 MIPA 1, 2, 3. Katrol dengan massa M sama dengan 2M dan jari-jari R diberi dua beban seperti pada gambar berikut. Jika massa beban M1 sama dengan M dan massa beban M2 sama dengan 5M, maka percepatan linier beban dinyatakan dalam G adalah titik-titik G. Ya, apa saja yang diketahui dan ditanya pada soal ini? Jadi yang diketahui adalah katrol dengan massa M sama dengan 2M. Dan jari-jari R diberi dua beban seperti pada gambar. Massa katrol sama dengan 2M. Jari-jari katrol sama dengan R besar. Massa beban 1, M1 sama dengan M, dan massa beban 2, M2 sama dengan 5M. Yang ditanyakan adalah percepatan linier beban dinyatakan dalam G. Kita lihat penyelesaian soalnya. Untuk penyelesaian soal ini ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama itu merupakan cara yang lumayan panjang, tetapi ini berdasarkan konsep yang sudah saya ajarkan di kegiatan belajar mengajar pada saat online. Itu kita menggunakan hukum 2 Newton. Sedangkan cara yang kedua itu adalah cara yang singkat. Yang kita gunakan adalah hasil akhir yang kita dapatkan dari penurunan rumus untuk cara pertama. Nah, kita lihat dulu untuk cara pertama. Untuk cara pertama, kita akan meninjau dua bagian. Yang pertama kita tinjau katrol. Dan yang setelah itu, yang kedua, itu kita akan meninjau beban. Kita tinjau katrol dulu. Katrol berputar karena adanya torsi yang dihasilkan oleh gaya tegangan tali T1 dan T2. Jadi ada dua torsi yang bekerja pada katrol. Torsi yang pertama dihasilkan oleh gaya tegangan tali T2. Arah torsinya berlawanan arah jarum jam. Yang berikutnya torsi yang kedua dihasilkan oleh gaya tegangan tali T1. Arahnya searah jarum jam. Untuk menentukan mana arah torsi yang positif maupun arah negatif, kita mengambil arah torsi yang bernilai positif itu yang mengikuti arah jatuhnya beban. Karena yang lebih berat adalah beban M2. Jadi mengapa? Karena M2 massa yang lebih besar dari M1, maka berat beban yang besar adalah di M2. Sehingga pada saat kita biarkan kedua beban ini, maka M2 yang akan jatuh lebih dulu. Jadi M2-nya akan turun ke bawah, M1-nya akan ke atas. Nah, arah torsi yang dihasilkan oleh T2 kita beri nilai positif. Mengapa? Karena arah torsi yang positif itu mengikuti arah jatuhnya beban. Kita gunakan hukum 2 Newton untuk rotasi untuk menyelesaikan persoalan pada katrol. Kita gunakan rumus sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya, apa saja yang akan kita masukkan ke formula ini? Jadi di sini untuk sigma tau-nya itu ada torsi yang dihasilkan oleh T2 dan torsi yang dihasilkan oleh T1. Lengan torsi dari kedua torsi ini sama, yaitu adalah R. Sehingga di sini kita bisa tuliskan T2 kali R kurang T1 kali R sama dengan setengah massa katrol kali R pangkat 2 dikali A per R. Kita selesaikan persamaannya, kita akan mendapatkan persamaan 1. T2 kurang T1 sama dengan setengah massa katrol dikali A. Sekarang kita tinjau beban. Beban M1 lebih ringan daripada beban M2. Maka M1 akan terangkat ke atas, M2 turun ke bawah. Kita tinjau beban M1. Nah, perhatikan gambar di samping. Ada dua gaya yang bekerja pada M1. Gaya yang pertama adalah gaya tegangan tali T1 ke atas, dan gaya yang kedua adalah gaya berat W1 ke bawah. Karena M1 bergerak ke atas, maka T1 bernilai positif dan W1 bernilai negatif. Ya, mengapa demikian? Karena kita menggunakan aturan atau ketentuan, gaya yang searah dengan gerakan benda kita beri nilai positif, sedangkan gaya yang berlawanan arah dengan gerakan benda kita beri nilai negatif. Nah, untuk gerakan beban kita gunakan hukum 2 Newton untuk translasi.
Sigma F sama dengan M kali A. Kita selesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan T1 sama dengan M1 kali A tambah M1 kali G. Sekarang tinjau beban M2. Perhatikan gambar di samping. Ada dua gaya yang bekerja pada M2. Gaya yang pertama adalah gaya tegangan tali T2 ke atas. Dan gaya yang kedua adalah gaya berat W2 ke bawah. Karena M2 bergerak ke bawah, maka T2 bernilai negatif dan W2 bernilai positif. Ingat, gaya yang searah dengan gerakan benda kita bernilai positif. Dan gaya yang berlawanan arah dengan gerakan benda kita beri nilai negatif. Sama seperti untuk beban 1, maka untuk beban 2 kita gunakan hukum 2 Newton untuk translasi. Sigma F sama dengan M kali A. Kita selesaikan persamaannya, kita akan mendapatkan persamaan 3. T2 sama dengan M2G kurang M2A. Masukkan nilai T1 dan T2 ke persamaan 1, kita akan mendapatkan persamaan untuk mencari percepatan yang ditanyakan, yaitu A sama dengan M2 kurang M1 dikali G per setengah massa katrol tambah M2 tambah M1. Masukkan nilai besar yang diketahui ke persamaan 4, kita akan mendapatkan A sama dengan 4/7G. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita gunakan rumus terakhir yang kita dapatkan, yaitu A sama dengan M2 kurang M1 dikali G per setengah massa katrol tambah M2 tambah M1. Rumus ini biasanya kita ubah dalam bentuk A sama dengan W2 kurang W1 per setengah massa katrol tambah M2 tambah M1. Dan untuk memudahkan dalam menghafal rumus, kita bisa menuliskannya dalam bentuk A sama dengan berat beban yang besar dikurangi berat beban yang kecil per setengah massa katrol tambah jumlah massa beban, di mana jumlah massa beban sama dengan massa yang besar tambah massa yang kecil. Masukkan nilai besaran yang diketahui pada soal ke persamaan ini, kita akan mendapatkan A sama dengan 4/7G.